guys, kali ini kita akan mengunjungi di Sentral Kerajinan Bambu Ringinagong Magetan. Yeay. Yuk ikuti kosan kita. Yuk. 2,000 years later. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan wawancara bersama owner dari kerajinan pastel bambu. Kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjalanan proses produksi serta harapan usaha. Langsung saja kita mulai. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama Soting. Halo, sejak kapan usaha ini didirikan atau dimulai? Mulai 2000 berapa? Apa alasan untuk memilih usaha kerajinan bambu? Kalau kita ngomong, kalau di sini kan produk unggulan bambu yang di Desa Ringinagong, Kabupaten Magetan, produk unggulannya bambu. Dari nenek moyang bambu. Tapi dengan perkembangan waktu dulu itu capel, sekarang masih ada capel, tapi kita bikin produk lain yang tidak kita bikin ranjang bambu atau macam dari anyaman bambu. Maksudnya ya dari sini. Bagaimana awal mula usaha ini dijalankan? Yang awalnya ya tetap kita bikin contoh sampel, kita sebutkan dari kota-kota tawarkan saja sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Kalau bambunya itu dari sendiri atau beli sama? Bambu bukan milik kita, tetap beli semua. Ada kayak pengepul, kita tinggal 51 kilo per satu truk dapat sendiri. Biasanya tutup berapa lama Kak untuk sambilan? Dari awal sampai sampai? Itu juga sama, tergantung apa yang kita bikin. Karena macamnya tidak hanya satu dua. Yang ini kalau kita bisa jelaskan, yang paling banyak bisa satu orang bisa 90 biji. Itu yang model paling kecil dapat itu yang ruby satu orang bisa 12 atau 10 biji. Sampai dari itu yang rumit. Kalau yang enak itu kan ya hampir 100. Kalau desainnya itu dibuat sendiri atau mengikuti permintaan? Desain kita yang buat, tapi juga tidak menutup kemungkinan permintaan. Jadi Bapak kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu terkait jumlah tenaga kerja ya Pak. Nah itu kalau di sini tuh berapa Pak jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan ini? Kalau semua itu yang satu tenaga kerja. Tapi yang di tempat saya itu 13. Maksudnya yang lainnya kan kayak di dalam rumah, terus dia bikin sendiri tapi di tambah sini. Kalau di dulu kita lagi sampai dulu. Itu belum sempat ya, belum pertanyaan lain. Kita hanya merangkai. Pertanyaan lain aja. Berarti kalau kamu itu nggak di sini Pak? Tidak. Kalau pertanyaan itu untuk sampaikan di rumah. Berarti kan kalau satu produk itu bisa langsung dikerjakan di sini, bisa 20 ya Pak untuk satu kandang itu. Iya. Nggak harus di sini ya Pak. Kalau kerja di sini ya di sini, tapi dia pulang ada yang mobile. Jadi yang kerja sini pulang itu juga mobile kerja, tapi tidak semua hanya sebagian. Tapi ada ketentuan khusus nggak Pak untuk itu? Tenaga kerja yang mau bekerja itu harus memiliki kayak bisa apa sih Pak? Ya, Aplikasinya. nggak ada. Tapi yang kita utamakan yang udah usia. Kenapa? Karena kalau masih muda, keluar sekolah kan nggak bisa. Karena kalau hanya pun 2-3 bulan usia butuh waktu. Karena kalau masih muda kan biasanya yang kita alami udah bisa, akhirnya cari kerjaan yang lainnya, akhirnya kita yang repot. Makanya yang kerjanya banyak dong, udah
usia. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait cara memasarkan produk. Biasanya Bapak itu memasarkan produknya itu langsung ke toko-toko atau bisa offline, online store atau dipasarkan di mana biasanya Pak? Kalau kita kan sudah punya pembeli rutin khusus ada. Kalau dulu yang saya bilang tadi kan, kalau dulu kan toko-toko ini dulu waktu mencari pembeli kota-kota lain. Sekarang sudah sudah banyak pembeli. Jadi kita malah kekurangan produk. Permintaan banyak juga di sini. Biasanya Pak dan target nggak pakai satu hari harus menghasilkan berapa unit belanjanya? Tidak. Ya, karena yang jangan juga kayak cuma deh harus masuk di bulan. Ada report ya nggak masuk. Oke ya Pak, untuk harga satu lembarnya itu Kayaknya juga macam-macam. 4.000 sampai 15.000. Kalau yang apa? Yang teranjang bulan 4.000 sampai 15. Keuntungannya itu kalau perbandingannya gimana Pak? Keuntungan sama biaya-biaya seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja itu marginnya itu bisa sampai 0,5%-nya atau 50%-nya atau lebih. Intinya pertanyaannya berapa hasilnya gitu kan. Kalau modal kan relatif. Maksudnya gini, kita kan membeli perjanjian lewat juga. Jadi pertanyaannya kan intinya berapa hasilnya 1 bulan atau 1 minggu bisa 2 hari. Yang dipertanyakan. Kalau 1 bulan itu kisarannya berapa Pak? Kita kan nggak bisa naik, bisa turun. Dan kurang lebih ya banyak orang dia sekitar 30 5. Oh ya 30 sampai 40. Itu sudah bersih Pak? Bersih keuntungan saat ini. Kalau dihitung 5 tahun yang lalu lain lagi. Karena ada tambahan swasta kan ya kalau pasar komersial bisa turun. Mungkin ada kendala waktu menjalankan usaha ini, bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya saat ini adalah bahan anyaman yang lagi menganyam di rumah untuk sampingan. Saat ini kekurangan, sudah hampir 2 bulan. Itu kekurangan. Banyak teman. Untuk mengatasi saya ya, itu beli anyaman dan capil. Capil kita mungkin kita random, ya hampir seperti itu. Tapi ya tidak sebagus aslinya. Tapi modalnya bedanya. Karena pekerjaannya lebih lama. Kalau kita beli bahan dari capil. Mungkin ada inovasi yang akan dilakukan Pak dari produk-produknya. Sering. Terutama saat seperti ini. Tapi inovasi itu hanya sementara. Kan kalau bajunya membaik tetap kembali ke produk yang laku. Mungkin sekian Pak untuk wawancara kali ini. Kami cukupkan. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Mungkin ada pesan untuk kita. Terima kasih dan apa bermanfaat dan sampai yang saya Nah, tadi kan udah tahu gimana caranya, terus apa aja bahannya. Jangan lupa dibeli ya. Nanti aku cantumkan alamatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat menonton. Bye.